Memang kalau saya udah terjun, memang saya geluti. Jadi fokus terus iklan itu hampir tiap hari saya ngiklan. Minggu bisa jual puluhan, sampai detik ini bisa sampai ratusan ekor lah per minggu. Sekarang satu minggu bisa ratusan ekor? Ya, 100 sampai 200 ekor itu gampang banget untuk saat ini setelah orang pada mengenal saya. Saya biasanya tiap kurban Hamin 1 bulan itu bisa tembus penjualan di angka 2000-an ekor. 2000 ekor. Itu kambing dan domba. Ini awasi betina bobot kurang lebih di angka 85 sampai 90 kilo lah. Jumbo Mas ya? Jumbo. Ini baru poil 2 pasang. Poil 2 pasang. Awasi F2. F2 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lebuswangi Channel. Nah, teman-teman Lebuswangi, kali ini kita berada di kandang Lembu Mas Farm. Lokasinya di Desa Lewayu, Kecamatan Dugun, Kabupaten Gresik. Nah, teman-teman, kita mau ketemu sama ownernya Lembu Mas Farm nih teman-teman, Mas Niko. Masih muda, belum punya istri, tapi usahanya sudah luar biasa teman-teman. Nah, ini usaha dari Mas Niko teman-teman. Langsung kita ketemu dengan owner dari Lembu Mas Farm teman-teman. Nah, kita langsung ketemu sama Mas Niko ya. Ini Mas Niko. Mas. Oke. Assalamualaikum Mas. Oke, apa nih Mas? Ini mau ngecek kambing-kambing yang akan kita kirim ke Surabaya. Jadi sebelum kita kirim, kita mau kasih vitamin dulu sebelum berangkat. Jadi di tempat customer biar kambing-kambing yang saya kirim pada sehat. Seperti itu. Dan gimana? Gini, Oke. Mas, ini teman-teman Lebuswangi pengen tahu nih Mas. Ya. Mas Niko ini kan masih muda ya, tapi usaha ternak dombanya sudah luar biasa ini. Ini untuk kandangnya nih Mas. Yuk. Kapasitas berapa ekor Mas? Kapasitas kurang lebih di angka 400 sampai 500 ekoran kapasitasnya. Nah, ini rata-rata kita di perkambingan sama perdombaan. Nah, saya juga punya kandang sapi juga. Berarti nggak cuman bergerak di bidang domba dan kambing Mas? Oh enggak, sapi juga. Justru sapi itu usaha awal saya. Jadi usaha turun temurun lah, istilahnya usaha turun temurun itu di persapian dari nenek, dari buyut, kakek, bapak, nah, kemudian diteruskan sama saya. Baru tuh lanjut di tahun 2019 kita kembangkan usaha domba sama kambing. Nah, itu awal saya merintis usaha kambing dan domba. Nah, itu pada tahun itu. Ini kan udah sebesar ini Mas. Yuk. Dulu awal mula 2019 ya? Ayo. Itu berapa ekor? 5 ekor Mas, tapi 5 ekor itu kita coba di fattening. Sebenarnya saya cuman coba-coba aja. Fattening itu berarti pengemukan ya? Iya, pengemukan. Jadi dari 5 ekor itu pengemukan. Dulu bertahan berapa lama Mas? Wah, pengemukan saya nyoba 1 bulan aja udah perhitungan kos pakan sama jual kambing aja udah gak ketemu. Ya nggak saya lanjutin. Berarti kalau untuk sekarang ini sudah nggak fattening ya? Ini enggak. Di bidang apa ini Mas? Fattening udah nggak ada? Lebih tepatnya saya dijual beli atau trading. Trading ya? Nah, sapi juga sama. Dulu kita trading sapi potong juga. Nah, kemudian ini saya kembangkan di jual beli kambing sama domba. Jual beli kambing dan domba. Awalnya cuma bisa jual berapa toh Mas? 1-2 ekor lah, kurun waktu 1 minggu ya. Kurun waktu 1 minggu. Nah, memang kalau saya udah terjun, memang saya geluti. Jadi fokus terus iklan itu hampir tiap hari saya ngiklan. Iklan itu gimana Mas? Ya promosi semua sosial media saya ikutin. Contoh Facebook, IG, dulu kan belum ada TikTok toh ya. TikTok kan baru. Nah, sekarang merambah ke TikTok. Semua iklan tiap hari saya post. Gimana caranya saya bisa jual kambing dan domba itu supaya kejual. Nah, lama kelamaan orang pada kenal saya, orang pada tahu saya jualan kambing. Akhirnya seminggu bisa jual puluhan, sampai detik ini bisa sampai ratusan ekor lah per minggu. Sekarang 1 minggu bisa ratusan ekor? Iya, 100 sampai 200 ekor itu gampang banget untuk saat ini setelah orang pada mengenal saya. Itu
melayani apa saja Mas? Kan jual beli ya? Iya benar. Berarti melayani apa aja ini? Melayani potong warung. Jadi tiap hari memang kita motong domba 1 sampai 5 ekor 1 sampai per hari. Per hari. Ya. Itu jadi kalau potong 10 hari katakanlah ya? kita buat maksimal 5 ekor lah. 10 hari berarti kita kebutuhan 10 hari 100 ekor itu untuk potong. Belum untuk jualan kita yang ke mitra-mitra. Saya juga kan ada program bermitra toh Mas. Oh, Masnya juga bermitra? Iya, bermitra. Sistemnya seperti apa Mas? Sistemnya bibit betina dari saya, nanti sistemnya timbang, kemudian kita panen di angka 3 bulan dari mitra itu, kita panen buat kebutuhan potongan saya itu, buat warung-warung sate. Nah, jadi seperti itu jalannya. Kayak gitu terus saja sampai mengembang di breeding. Saya juga ada kandang breeding, ada kandang fattening, cuman semua yang di fattening itu saya mitrakan. Oke. Mitra itu saat ini ada di berapa kota Mas? Apa cuma menjangkau di area Gresik atau sudah ada di beberapa kota? Oh enggak, justru Gresik cuma ada berapa kandang ya, paling ada 2 kandangan kalau yang di Gresik. Yang lebih banyak itu di wilayah Tuban itu sampai beberapa kandang, Lamongan, Kediri, Jombang malah kebutuhannya sangat banyak Mas, ribuan ekor kalau Jombang. Oh, dari suplainya dari sini Mas? Iya, dari sini. Maaf, itu domba atau kambing? Rata-rata domba, karena memang kita fokuskan domba. Untuk kambing itu kita fokus di pengkurban, jadi jantan. Tapi kadang juga saya motongnya kambing juga sama. Jadi seperti itu. Ini konten-konten real kan? Maksudnya tanpa settingan. Sesuai apa adanya sekarang ini. Berarti gak usah disetting. Wah Mas, kalau penjualan berapa rasanya nggak usah ya. Tapi memang seperti itu. Oh real. Saya cerita memang real, tapi memang dulu merintisnya ya dari 1 sampai 2 ekor penjualan. Sekarang bahkan saya gak ngomong pun orang udah tahu, orang sini ya. Kalau orang udah mengenal saya pasti tahu penjualan Mas Niko atau Mas Ferdi, oh pasti banyak. Udah tahu lah orang. Jadi tanpa saya ngomong mereka udah pada tahu. Mas, ini kan tadi kan cerita enaknya Mas ya. Iya. Enaknya itu kan seminggu bisa sampai ratusan benar. Ekor terjual ya. Iya. Nah, cerita nggak enaknya nih Mas, dalam bisnis domba ini seperti apa Mas? Tapi sambil jalan-jalan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, malah lebih oke nih. Soalnya kalau sambil jalan nih namanya nih. Sampean tahu nih sekaligus nyepilin sambil bercerita. Maksud saya seperti itu. Nah, tadi Mas, kembali ke pertanyaan Mas. Gimana? Yang tadi Mas, yang nggak enaknya Mas dalam berternak ini, biar teman-teman ini nggak mikir, wah enak ya berternak domba bisa seperti itu. Kalau nggak enaknya beternak ya ketika ada kejadian paling tidak mengenakan ya kematian. Tapi kalau di dunia trading atau dunia jual beli paling tidak enak ditipu. Pernah? Wah Mas jangan tanya lagi kalau seperti apa Mas? Kok bisa ketipu itu seperti apa? Ya kita kirim uangnya besok ya. Nah, setelah itu besok ditanya belum bayar. Tanya lagi. Nunggu lagi sampai ada yang hilang kontak juga ada. Tapi kan sudah tahu lokasi farmnya Mas. Waduh, kalau orang udah gak niat bayar mah bos susah. Diiklasin aja berarti ya? Ya nggak diiklasin juga, tapi kita tetap nagih, cuman ya seperti itulah. Nggak terlalu dikejar ya. Oke. Salah satunya berarti masalah kepercayaan Mas ya. Oke. Tapi saya pastikan bermitra sama Lembu Mas insya Allah amanah, tiada tipu di antara kita. Kita bermitra juga beli di tempat saya timbang, nanti waktu jual di 3 bulan kita timbang ulang lagi. Kalau teman-teman yang mau bermitra ini Mas, kira-kira syaratnya seperti apa Mas? Ada minimal pengambilan atau spek kandangnya seperti apa, atau pakannya seperti apa, atau gimana Mas? Bisa disebutkan? Pasti kan kita juga punya aturan toh. Ya. Jadi minimal saya menjangkau yang bisa saya jangkau, contoh Tuban, Kediri, Malang, dan wilayah Jawa Timur lah. Kalau Jember, Banyuwangi terlalu jauh. Saya khawatirnya gak jangkau buat panen. Nanti perhitungannya gak maksimal. Belum bisa dihitung nanti. Jadi minimal kalau jarak-jarak dekat di angka 40 sampai 50 ekor. Kalau memang mau coba-coba di angka 30 ekor juga gak masalah. Nanti
harga menyesuaikan bibit. Nah, nanti menyesuaikan bibit itu seperti apa maksudnya? Menyesuaikan bibit berarti harga masuk bibit berapa, nanti pengambilannya berapa. Nah, itu PR buat kalian, nanti nanya ke ownernya langsung aja. Oke, nanti saya spillkan nomor nanti spill nomornya. Jadi itu bukan privasi, tapi biar ada komunikasi aja. Siap. Saya sama orang yang mau niat bermitra. Nah, seperti itu, Mas. Ini Mas, kan kalau 30-40 ekor ini kan juga perlu kandang yang lumayan Mas ya. Itu nanti perlu disurvei dulu atau nggak perlu Mas? Gimana? Wah, saya bebas. Customer itu menurut saya ladang buat saya cari rezeki. Jadi gak mungkin dong customer mau beli domba saya terus gak boleh disurvei. Gak boleh, itu senyamannya customer. Mau survei monggo, mau ditimbang langsung sendiri monggo, mau diambil sendiri juga gak apa-apa. Kalau bermitra nanti kan bisa combine bareng. Nah, nanti jual gemukannya bebas, terserah. Tapi kalau pusing, nanti jual gemukannya baru saya yang bergerak. Seperti itu. Jadi pasti tak ambil, gak mungkin gak sampai gak tak ambil. Belum ada ceritanya Lembu Mas atau tim kita bermitra terus gemukannya gak diambil, belum pernah ada ceritanya. Jadi nanti kan orang pada lihat nanti di komen-komen toh. Wah, nanti komennya baik apa enggak, nanti kan bisa tahu. Siap. Oke, seperti itu. Kemudian ini Mas, kan ini kandangnya cukup besar Mas ya. Dulu sampean kan memulai dari 5 ekor ya, kemudian trading. Ini kandangnya ini dibangun tahun berapa Mas? Kandang yang ini karena saya besar baru-baru ini aja Mas, jadi memang mengawali karir kan baru tahun 2019 ya, mengawali karir di pertombaan. Lulus apa itu? Lulus kuliah, saya mengawali karir pertombaan. Dulu kuliah di jurusan apa Mas? Minyak. Ya. Oh, minyak kambing berarti ya? Wow, minyak pengeboran. Ya, justru melenceng saya. Ya, karena jasanya nganggur Kak. Kita itu nggak tahu rezeki kita di mana. Ya, betul. Jadi belum tentu sesuai dengan bidang yang kita geluti Mas. Oh, ini saya sambil ngerokok gak apa-apa toh? Gak apa-apa. Kita ngobrol santai aja Mas. Oke, baik. Kembali lagi pertanyaan tadi Mas. Kandangnya ini dibangun tahun berapa Mas? Kalau kandang ini 2024 Desember. Berarti kalau sekarang baru 7 bulanan. 6 bulan, 5 bulan. Kurang lebih segitu. 1 tahun lebih dong. Desember kemarin 2024. Iya. Oh iya. Jadi baru 6 bulanan lah kurang lebih. Oke. Dulu karena saya gak seperti ini Mas, karena saya kecil. Nah, ini juga pasti pertanyaan teman-teman Buswangi nih Mas. Boleh. Kan sampean kan masih muda nih ya. Ya. Dengan usia yang masih 25, belum punya istri, punya usaha sebesar ini. Pasti pertanyaan teman-teman itu kan, wah paling dimodali orang tua atau seperti apa. Nah, untuk modal seperti apa Mas? Wah, ini gini ya. Ini cerita real aja. Jadi aku tidak mau bertele-tele karena memang real. Saya awal modal memang dari orang tua. Oke. Jadi memang privilege bapak memang pemain sapi. Jadi saya gak mau ngomong, kan ini disuruh real toh. Iya. Ya kan real ngobrol berarti. Iya. Ya memang domba saya mengawali modal dari orang tua. Cuman kan kalaupun modal dari orang tua, ini Mas, ini harus digarisbawahi. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa menjalankan, ya, apa boleh buat? Benar itu. Habis. Makanya saya mengawali gak banyak-banyak, 5 ekor. Kita cari tahu dulu nih, 5 ekor nih bisa gak kita kembangkan? Benar. Nah, terus bisa, ya akhirnya bokap percaya, oke tambahin. Sampai detik ini yo sekarang kita punya modal sendiri toh. Oh iya. Karena kan penjualan udah banyak, terus sistem kita udah jalan, sistem mitra udah jalan, potongan harian jalan. Toko pertanian itu saya juga diriin. Oh, jadi 2022 saya buka toko pertanian sama peternakan. 2024 kita udah jadi grosir alat-alat pertanian. Jadi grosir dari pabrik langsung. Oke. Apalagi Mas? Jadi teman-teman yang biasa nanya-nanya apa biasanya, nanti saya jawab semua. Tapi saya gak mau jawabnya setting-setting, wah udahlah
itu YouTube yang sana-sana lah, setting. Kita cari yang real aja. Nah ini Mas, untuk peternak pemula ini Mas, kira-kira dari sekian peluang di bisnis domba Mas ya, kan ada breeding, fattening, kemudian trading, ada juga yang sekarang rame itu juga apa, diambil susunya itu Mas. Oh, Sapera. Ya ada itu. Kira-kira yang paling prospek menurut sama apa Mas? Jual beli. Karena kenapa? Ya karena kalau kita memang bisa berdagang, ya pokoknya saya menyarankan kalian meskipun beternak, cobalah jual beli. Meskipun kalian fattening, coba belajar berdagang juga. Nah, karena prospek, karena mungkin ini ya, perputaran uangnya iya, perputaran uang lebih cepat, kita juga dapat untung meskipun resikonya rugi ya. Tapi kan fattening maupun breeding juga kan resiko rugi juga, ada kematian. Kan kita ilmunya untuk kita trading atau jual beli domba itu apa Mas? Yang perlu kita kita pelajari dari biar marketing jual beli itu nggak rugi. Kita harus semangat buat menjual produk. Kita harus fokus jualan, kita up iklan, kita up produk yang akan kita jual. Jadi ketika kita punya produk kambing atau domba, ya gimana caranya domba ini bisa laku terjual dengan harga yang bagus, tidak sampai rugi ya, dengan sistem promosi. Jadi ngiklan full, pokoknya tak gentar lah, tiap hari kita harus upload. Mau diomongin orang, wah dodolanmu gak ngarah laku, wong dodolanmu kepiye menengahi atau kepiye, tapi bodo amat lah, kita gak usah ngurusin omongan yang ada di sana-sana. Kita fokus jualan, ya? Kita percaya diri bahwa domba atau produk yang akan kita jual laku. Nah, urusan laku gak laku wis takdir urip. Jadi biar Tuhan yang mengurusnya. Intinya tetap fokus. Jangan hal-hal yang negatif dari eksternal itu nggak usah dipedulikan. Nggak usah dipeduliin. Pokoknya kita fokus, kita bangun diri kita supaya kita bisa menaikkan karir. Kita bisa jualan sebanyak mungkin. Kita bisa menghidupi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, kalau kita usaha ya kalau kayak gini kan kita juga ngasih makan banyak orang Mas. Siap. Emang di sini ada anak kandung juga Mas? Oh banyak. Berapa? Untuk per hari ini ada total 6 orang. 6 orang yang ngurus kandang, yang ngirim, sama yang saya suruh marketing, bagian marketing atas. Oh, berarti sudah tersistem Mas ya? Marketing sendiri, yang ngurus kandang sendiri. Ngurus kandang maksudnya ngasih makan. Ya, ngasih makan, ngasih minum, nyuntik sendiri ya? Iya. Tapi yang belum ada di sini dokter hewan. Jadi kandangnya ini saya suntikin sendiri. Sekarang cara ngobati domba banyak. Iya, cara domba kan karena kita punya domba banyak, kambing banyak, ya kita harus belajar gimana cara nyembuhin ketika sakit. Gimana caranya domba ini gak sampai rugi atau sampai ada kematian lah, kita bisa motong sendiri juga. Nah, itu kan meminimalisir resiko kerugian. Seperti itu Mas. Kalau musim Idul Adha ini Mas, penjualan lebih maksimal, lebih meningkat atau gimana Mas? Kalau kurban memang momen-momen kita buat berjualan gitu. Iya. Kayaknya bukan saya doang. Kalau menurut saya itu Idul Kurban itu hari rayanya peternak juga Mas. Iya benar. Khususnya domba dan sapi ya. Khusus domba dan sapi karena kita bisa jual yang dulunya 1 juta contoh. Bisa tembus di angka 1.300.000, kan ada kenaikan 300. Karena kan memang sistem jual beli kan kayak gitu toh, ketika banyak yang cari harga naik, ketika gak ada yang cari ya harga turun, kan seperti itu. Nah ini momen-momen besar atau momen-momen Idul Adha memang kan yang cari banyak, karena customer butuh berkurban. Mereka yang menganut agama Islam itu pasti berkurban kalau yang mampu. Nah kan banyak toh yang berkurban. Jadi
kambing sama domba ini memang hari rayanya ketika Idul Kurban, peternak-peternak itu. Berarti kalau Idul Kurban ini melayani sekitar Desa Lowayu atau keluar kota juga? Wah, penjuru seluruh Indonesia kita layani. Iya, tapi ada minimalnya ya. Iya, iya. Contoh kita kirim ke luar provinsi. Ya, sebentar. Saat ini yang sudah kirim kemana saja, Mas? Yang saat ini contoh ini pesanan buat kita kirim ke Surabaya, ke pengepul juga sama. Kita sebenarnya fokusnya ke pemain-pemain kambing atau pengepul. Jadi mereka nanti yang jual ke pengkurban. Oke. Nah, itu kan kita bisa jual lebih banyak daripada jual ke user langsung. Perorangannya ya, perorangan. Berarti di sini termasuk tangan pertama, Mas? Iya, grosir. Ya memang fokus saya penjualan grosir, jadi bukan ke user langsung. Karena kalau orang sini kurbannya bukan ke saya, Mas. Kan di sini hampir tiap rumah kan daerah kampung peternak toh. Jadi mereka kalau yang kurban mereka belinya langsung ke peternak-peternak. Tapi meskipun kayak gitu belum tentu harganya lebih mahal dari saya atau lebih murah dari saya. Karena kan kalau peternak mereka belum tahu harga pasar, yang buat harga kan kita toh. Gimana caranya tafsiran ukuran segini bisa kejual segini kan kita. Nah, kalau peternak kan mungkin beberapa orang tahu, tapi ada yang nggak tahu kan mereka mintanya mahal. Nah, nanti kan kita yang tawar. Seperti itu, Mas. Berarti ini stok rata-rata stok dari ini petani sekitar sini, pasar sekitar sini, atau ada yang dari luar kota, Mas? Saya ngambil memang dari sini aja, Mas. Saya nggak mau keluar kota lah, karena kalau kita ngambil keluar kota, yang petani di sini siapa yang beli nanti? Kan kasihan. Memang memaksimalkan lingkungan sekitar aja. Lingkungan sekitar ya. Jadi peternak-peternak yang belum besar, masih kecil juga akhirnya harganya juga dombanya juga ada yang ngambil, Mas ya. Oke, kita kasih contoh ini aja, Mas. Ini di daerah saya. Ini TB72, kurang lebihnya 72 ya kan. Itu harga? Ini saya jual ke grosir ke mereka Tengkulak. Itu kita jual di angka 1.800.000. 1,8. Iya, jantan ya? Jantan. Ini kurbannya biasanya orang Surabaya, nah orang-orang kota-kota seperti itu. Nah, kalau orang kampung biasanya carinya yang besar. Yang besar biasanya. TB 85 lebih. Ada yang segitu. Ini TB kurang lebih di 90-an lah. Itu kisaran berapa itu, Mas? 90 sampai 95 lah kurang lebih, saya belum ukur tapi estimasi saya segitu. Ini saya jual 4 juta. 4 juta itu ya? 4 juta. Oke. Nah, nanti di daerah mana yang murah, kan ada toh kadang komenan yang ngawur, maksudnya kita kan berusaha supaya memaksimalkan penjualan, kita kita berusaha ngiklan ya toh, kadang ada yang ganggu, ada yang nggak suka, wah mahal itu di tempatku cuma segini, Wak. Kalau memang harganya tidak masuk akal atau di tempat jenengan lebih murah daripada saya jual di sini, yo kirim aja ke tempat saya. Kan gampang siap menerima. Pasti. Berapapun, Mas? Semampunya uang saya lah. Semampunya uang saya, siap. Nanti saya terima, pasti. Kan kemarin saya soalnya buat VT di TikTok. Nah, itu TB sekian, harga sekian. Wah, di tempat saya cuma 1.500.000, Mas. TB 80, kan gak masuk akal. Nggak masuk akal. Saya bilang gini aja. Gak usah 1.500, Mas. Sampai beli di tempat jenengan 1.500, oke. Nanti tak beli 2 juta. Silakan kirim ke sini. 30 ekor uang ready, 40 ekor uang ready, 50 ekor uang ready. Kirim ke sini kalau TB 80. Saya bilang kayak gitu. Iya. Nah, kan saya kita ngomong real, jadi kita siap. Jadi kita mencoba mengiklankan barang saya yang saya dagangkan. Kalau memang cocok harga beli, kalau gak cocok gak usah ganggu. Oke, seperti itu teman-teman. Berarti ini semua rencana mau dikirim kemana ini, Mas? Ini ke Surabaya, ini kambing ya. Kambing ini semuanya ke Surabaya? Ke Surabaya, masih nunggu kurang lebih di angka ini. Pesanan berapa? Pesanan satu orang di angka 400 sampai 500 ekor. Setiap kurban memang segitu. Untuk satu pengepul. Satu pengepul 400 sampai 500 ekor.
1 mengepul. Berarti kira-kira kalau musim kurban gini Mas, pengiriman domba itu sampai berapa ekor Mas? Wah, aku gimana mau ngitung ya? Soalnya nanti kalau aku omongkan nanti orang wah ini disetting mulu-mulu, tapi kan memang real-realan aja nih Mas. Saya biasanya tiap kurban Hamin 1 bulan itu bisa tembus penjualan di angka 2000-an ekor. 2000 ekor. Itu kambing dan domba ya? Iya, Hamin 1 bulan ya. Karena kita kan penjual dan pembeli. Kalau Hamin 3 bulan, 4 bulan kan ya kan kita kan sistemnya jual beli toh. Jadi memang Hamin 1 bulan biasanya tembus di angka 2000 ekoran. Itu pengiriman kemana saja? Full Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Kediri, Tulungagung, rata-rata wilayah Jawa Timur, tapi ada sebagian ke Jawa Tengah juga. Berarti suplai ke Jawa Timur ini sebagian besar juga dari sini Mas ya? Iya, hampir rata-rata. Karena dan stok 2000 ekor itu rata-rata dari sekitar sini Mas? Wah, saya nggak pernah keluar dari kambingnya. Tapi kalau dari tempat jenengan lebih murah, saya juga minat lah. Ya, karena kebutuhan kan maksud banyak. Saya artinya kan memang di daerah sini itu ladangnya kambing dan domba. Banyak ya yang beternak itu ya? Hampir tiap rumah Mas, kalau di tempat kita. Hampir tiap rumah petani pergi pagi, berangkat macul gitu, ke sawah, pulangnya sore bawa rumput buat ternaknya. Mas, coba yang kandang sini Mas. Ya oke. Kita lanjut ya, kandang sini. Kalau yang kandang sini memang penjualan buat itu saya taruh buat domba-domba. Ini untuk sudah pesanan atau untuk potongan atau untuk mitra Mas? Ini pesanan buat mitra. Justru hari ini tanggal berapa toh? Tanggal berapa ini? Tanggal 15 ya? 15. Nah, ini tanggal 15 kita mau kirim tuh persiapan. Anak kandang saya sama supir tuh menyiapkan tempat buat ngirim kambingnya. Ini hari ini kita kirim. Kemana? Kirim ke daerah perbatasan Gresik sama Mojokerto. Gresik Mojokerto ya. Ini kirim bibitan betina, timbang harga saya jualnya 48. Net 48. BB berapa? Full daraan nih. BB mulai 10 kilo sampai 20 kilo. Ready. Itu nanti setelah 3 bulan atau berapa bulan Mas diambil? 3 bulan. 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan kita panen. Pakan dari sana Mas ya? Bebas, mau dari saya boleh, mau dari kalau sampean bisa bikin pakan sendiri yo gak apa-apa. Wis apa baiknya aja, gimana baiknya aja. Oke. Ini sebagian juga ada yang jantan. Saya kasih harga sama lah. Kemarin pesanan ini soalnya saya dapat borongan jantan murah. Makanya saya timbang dengan harga sama. Tapi ada beberapa ekor doang sih, gak banyak. Karena harga jantan sekarang kan lagi tinggi toh. Cuman ini ada saya dapat borongan lebih harga agak murah. Jadi saya kasih harga sama kayak betina 48. Tapi cuman ada berapa ekor toh? 10-an ekor lah kurang lebih. Di sini untuk dombanya ada jenis-jenis lain selain lokal Mas? Ada. Apa saja Mas? Texel, Awasi ada Mas? Morino Awasi ada. Cuman coba bisa di-spill Mas? Awasi, wah Awasi pejantannya samain bawah toh. Jangan buka kartu Mas. Oh. Nanti saya spillkan di kandang saya Mas. Iya. Harga berapa kemarin tuh? Kemarin deal 9 juta. 9 juta. Wow, mantap. 9 juta. Awasi F2 tapi menyerupai full blood. 7,2. Oke. Nah ini Awasi betina bobot kurang lebih di angka 85 sampai 90 kilo lah. Jumbo Mas ya? Jumbo. Ini baru poil 2 pasang. Poil 2 pasang. Awasi F2. F2 ini ya. F2 badannya. Ini bobot berapa tadi? 85 sampai 90-an kilo lah kurang lebih. Real timbang. Nah, ini itu hamil Mas. Sepertinya udah Mas. Ya, yang pejantannya yang sampai bawah itu yang ngambilin itu. Kalau yang ini Mas, ini Morino. Morino ya? Iya, Morino tapi kemarin saya cukur bulunya. Ini Morino saya jual di angka 39. 39 ini betina. Nah, ini jantan cross Texel
saya jual murah aja 2.800.000. Ini ya? Iya. Ini poel? Poel dong. Bisa buat kurban itu. 2.800.000. Ini bobot berapa, Mas? Kurang lebih di 37 kilo. 37. Oke. Nah, ini kambing-kambing super. Nah, ini kambing yang ukuran TB 95. Nah, ini TB kurang lebih di angka 90, 85, 90 lah. Saya jual 3.100.000. 3.100.000. Kepala ini hitam. udah include sampai hari atau ini kita jual grosir ya. Grosir ya? Maksudnya jual ke pengepul. Kalau berapa tadi? Berapa? 3.100.000. 3.100.000. Ini termasuk yang mau dikirim nanti, Mas ya? Iya, termasuk salah satunya yang saya kirim. Ini juga, ini harga 4.100.000, TB kurang lebih 95. Ono meteran enggak ya? Enggak ono kayaknya. Tapi kurang lebih 95-an lah. 4.200.000. 4,2. Tinggi, Mas. Nah, ini udah laku ini tapi yang ini. Nah, ini TB 85-an ini. Saya jual di angka 3.100.000 juga sama. Oke. Ada lagi. Sepertinya sudah nih, Mas. Sudah. Mungkin sedikit motivasi, Mas, buat teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia peternakan khususnya domba, Mas. Nah, ini ya. Saya kalau yang tua ngapain dimotivasi ya? Saya justru cari pengalaman di yang lebih tua. Tapi ini saya kasih motivasi buat teman-teman yang masih muda. Jadi di angka usia 20 sampai 25 tahun ini jarang banget orang yang mencintai atau menyukai usaha-usaha di perkambingan atau persapian. Justru itu kesempatan kita. Buat next di angka 5 sampai 10 tahun ke depan itu ketika kita belajar lebih awal, kita lebih terkenal. Jadi pamor kita akan lebih menunjang, karir kita akan lebih menunjang daripada teman-teman yang baru mulai. Iya. Jadi samain cek aja lah, anak-anak muda sekarang rata-rata kuliah manajemen, nanti menujunya pabrik, terus kuliah ekonomi menujunya pabrik. Kan fokusnya pabrik semua toh. Terus nanti yang gantiin bakul-bakul domba, juragan domba siapa? Ya kan nanti yang di usia-usia saat ini kita toh. Nah, kalau kita memulai lebih awal, coba cek nanti 10 tahun ke depan gimana? Iya, pasti kita berkembang dulu ya. Lebih dulu. Oke. Terima kasih, Mas Niko. Motivasi yang orang jarang orang tidak memikirkan itu. Siap. Nah, ini kesempatan bagi yang teman-teman kita seusia saya lah. Di angka 20 sampai 25 tahun, usia peternakan usaha peternakan ini tidak akan bisa matinya selama negara kita Islamnya lebih dominan. Di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Iya. Jadi usaha ini tidak akan redup. Jadi kalau Islam masih ada di Indonesia, domba, kambing, sapi pasti laku. Siap. Coba logikanya pasti jelas toh. Nah, itu kesempatan kita, boy, yang masih muda-muda. Oke, Mas Niko, terima kasih atas motivasinya, kemudian ilmunya juga luar biasa nih teman-teman. Masih muda, 25 tahun, belum punya istri teman-teman, sudah memiliki usaha yang luar biasa dengan kandang kapasitas 500 ekor, penjualan per minggu bisa tembus 100 ekor lebih ya, Mas ya. Nah, jadi bisa buat contoh nih buat teman-teman yang mageran, yang bingung mau usaha apa, bisa belajar langsung ke Mas Niko. Boleh ya, Mas ya? Datang untuk belajar ke sini ya? Terbuka 24 jam. Oke, terima kasih Mas Niko. Kalau mereka mau belajar ke saya, jangan sungkan. Karena saya juga untung ketika mengajarimu, terus sampean lebih sukses dariku, ya toh? Opo kue lali mbak aku. Oke. Kan ora toh? Iya, siap. Kan? Oke. Ya, teman-teman, demikian jalan-jalan kita di kandang Lembu Mas Farm. Terima kasih Mas Niko. Oke, sama-sama. Kerjasamanya sudah diizinkan konten di sini. Demikian
Sampai ketemu di konten selanjutnya teman-teman. Support terus Lebus Wangi channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Lebus Wangi dapat berkembang dan memberikan konten yang edukatif, inovatif, dan juga informatif. Lebus Wangi, lebus wedhuse, wangi berase. Terima kasih.